Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ya ikhwan yang dirahmati Allah, sesungguhnya ayat di atas kita bisa ambil hikmah bahwasannya kita tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa hambanya. Maka kita tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang bisa kita ambil hikmah di dalamnya, bahwa dulu ada seorang ulama bernama Uqbatul Ghulam. Ia dahulu adalah orang yang selalu berbuat maksiat, orang yang selalu mengerjakan keburukan. Kemudian Allah tunjuk untuk datang sebuah majelis daripada Imam Hasan Al-Basri. Allah berikan hidayah untuknya datang ke sebuah majelis Imam Hasan Al-Basri. Ya ikhwan yang dirahmati Allah, sesungguhnya apabila manusia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah telah menyiapkan kebaikan untuknya. Allah akan ampuni segala dosanya. Allah akan berikan jalan yang terbaik untuknya. Allah akan kabulkan segala hajat-hajatnya. Kemudian di dalam sebuah majelis, Imam Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa bertobat kepada Allah adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan dengan sangat luar biasa sehingga orang yang mendengarkan menangis, termasuk Uqbatul Ghulam. Uqbatul Ghulam orang yang selalu berbuat maksiat. Kemudian ia menangis ketika mendengar nasihat daripada Imam Hasan Al-Basri. Selesai daripada pengajian, Uqbatul Ghulam datang kepada imam dan bertanya, "Wahai imam, apakah Allah mau mengampuni dosa-dosa hambanya apabila ia mau bertobat?" Kemudian sang imam menjawab, "Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa hambanya apabila ia mau bertobat. Berbeda dengan manusia. Manusia apabila kita meminta maaf, belum tentu ia mau memaafkan. Tapi Allah, sungguh rahmat Allah sangatlah luas bagi para hamba-hambanya." Kemudian mendengar jawaban sang imam, Uqbatul Ghulam pingsan. Setelah bangun dari pingsannya, ia bertanya kembali kepada imam, "Wahai imam, apakah Allah mengampuni dosa-dosa hambanya?" Kemudian sang imam menjawab, "Ya, Allah akan mengampuni dosa hambanya apabila ia ingin bertobat." Kemudian pingsan kembali. Kemudian bangun dari pingsannya dan bertanya lagi, "Wahai imam, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya?" Kemudian sang imam menjawab, "Iya, Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya." Kemudian Uqbatul Ghulam berdoa kepada Allah, "Ilahi, wahai Tuhanku, ya Rabb, jika engkau mengabulkan taubatku, wa ghafarta dzunubi, dan jika engkau mengampuni dosa-dosaku, fa akrimni, maka muliakanlah aku dengan mudah menghafal dan juga mudah dalam memahami ilmu." Kemudian doa yang kedua, Uqbatul Ghulam meminta kepada Allah suara yang bagus. "Ilahi, wahai Tuhanku, ya Rabb, muliakanlah aku dengan suara yang bagus, suara yang merdu, sehingga siapapun yang mendengar bacaanku menjadi taubat kepadamu, menjadi hatinya yang bersih, menjadi hati yang bersih. Dan siapapun yang hatinya keras, maka menjadi lembut." Kemudian doa yang ketiga, "Ilahi, wahai Tuhanku, akrimni birizqin halal, muliakanlah aku dengan rezeki yang halal, dan berikanlah aku rezeki yang tidak terduga-duga." Maka Allah mengijabah doa-doanya. Ya ikhwan yang dirahmati Allah, sesungguhnya para pendosa yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, naik derajatnya menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang semula menjadi orang yang diberkahi oleh Allah, naik menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan Allah mengabulkan doanya. Uqbatul Ghulam setiap bangun dari tidurnya melihat terdapat sebuah nasi, roti ataupun lauk sebagainya di depan rumahnya. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian setiap ia membaca Al-Quran, siapapun yang mendengarnya menangis. Ini sebuah perantara hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Uqbatul Ghulam. Sebuah kisah yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwasannya siapapun kita, dosa apapun kita perbuat, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita terlindung daripada dosa-dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.